Selamat siang sahabat SJP. Anda melihat ada sebuah bangunan megah di belakang saya. Nanti saya akan masuk gitu ya. Saya akan cerita apa yang ada di dalam ini. Nanti sambil saya membuka materinya, sahabat juga bisa melihat apa yang di dalam situ. Topik yang akan saya sampaikan pada hari ini berhubungan dengan yang namanya accelerated learning. Apakah sahabat SJP mendefinisikan accelerated learning sebagai kelas akselerasi, gitu ya? Dan bagaimana saya mendefinisikan yang namanya accelerated learning ini? Jadi simak sampai tuntas, gitu ya, supaya Anda juga bisa tahu kira-kira bagaimana ide saya terkait dengan yang namanya accelerated learning ini yang dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di sana ya. Sahabat SJP, sekarang ini saya berada di sebuah gereja kecil gitu ya, katedral kecil yang namanya, sorry ya, panjang, Saint John of Nepomuk ya, di kota Jarnop, Sasefu, dan masih berfungsi tempatnya hingga hari ini. Setiap hari Sabtu dan hari Minggu akan ada servis di tempat ini secara rutin. Dan oke, saya lanjutkan begitu ya. Kalau kita bicara tentang accelerated learning, kelas belajar yang cepat, itu ada dua macam. Yang pertama adalah belajar dengan materi lebih banyak pada waktu yang sama, atau belajar dengan materi yang sama tetapi dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini dua hal yang terjadi terkait dengan yang namanya accelerated learning yang akan saya bicarakan nanti pada bagian-bagian berikutnya. Jika kita berbicara tentang accelerated learning yang dari dua macam gitu ya, posisinya di mana? Posisi yang pertama atau yang kedua? Anda lebih setuju pada materi yang sama dengan waktu yang lebih singkat atau materinya lebih banyak dalam waktu yang sama? Dan sekolah-sekolah di negara kita ini lebih banyak menggunakan mode yang pertama tadi. Jadi materinya sama tetapi waktu lebih singkat, yang namanya kelas akselerasi. Ketika kita bicara kelas akselerasi, maka siswa yang masuk itu dipilih, ada seleksinya, ada kriterianya. Kalau tidak bisa memenuhi itu langsung ditendang, kira-kira begitu. Dan kriteria ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kecerdasannya itu terbatas pada beberapa hal yang sudah saya bicarakan, matematika, sains, dan bahasa Inggris. Bicara tentang kecerdasan otak itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya kecerdasan mental. Oleh karena itu saya selalu percaya bahwa ketika seseorang itu bisa belajar dengan cepat, saya tidak yakin bahwa mentalnya itu bisa mengimbanginya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan otaknya secara akademik berpikir dengan kesiapan hatinya, kesiapan mentalnya yang menurut saya tidak bisa dipercepat. Apakah sahabat Yesus melihat ini? Nah ini, ini ya. Nah ini itu melambangkan lidah dari Saint John yang saat itu menjadi pemegang rahasia dari ratu, yang kemudian raja itu ingin mendapatkan rahasia dari ratu itu gitu, karena dia menolak gitu ya, dia dibunuh, kira-kira demikian ceritanya. Dan lidah yang dipasang di atas ini itu melambangkan bagaimana dia dengan gigih mempertahankan rahasia yang selama ini dipegangnya. Oke ya, saya lanjutkan. Ketika kita bicara tentang model accelerated ini, maka saya ada di bagian kedua. Saya cenderung lebih setuju menggunakan waktu yang sama, tetapi mereka masuk kelas model accelerated learning ini, mereka bisa belajar lebih banyak. Jadi tidak dibatasi, kamu mau belajar apa, mau belajar sains, mau belajar ilmu sosial, mau belajar seni, olahraga, hukum, sejarah, bebas. Tetapi materinya lebih banyak, sehingga pendalamannya lebih bagus
dan punya kesempatan lagi untuk eksplorasi lebih dalam lagi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, dalam rentang waktu yang sama-sama 3 tahun, maka seorang siswa itu bisa memilih mendalami apa. Oh, saya mau mendalami matematika lebih banyak lagi. Oh, saya mau mengeksplorasi sisi apa, sisi sejarah misalnya. Oh, saya ingin eksplorasi sisi seni misalnya. Jadi mereka ini punya kesempatan yang berbeda gitu ya untuk mendalami bidang yang mereka ingini. Ini agak berbeda gitu ya dengan model kelas-relasi yang selama ini ada. Materinya sama persis dengan yang lain tapi lebih singkat, itu 2 tahun. Saya cenderung menggunakan jumlah dengan panjang waktu sama-sama 3 tahun, tetapi tadi itu materi lebih banyak dan gitu ya, dan isinya itu bisa bervariasi sehingga tidak melulu terbatas pada mereka yang jago dalam bidang matematika, sains dan bahasa Inggris. Bicara tentang model yang saya pakai gitu ya, maka tidak ada yang namanya diskriminasi karena siswa ini dihargai sesuai dengan minatnya, dihargai sesuai dengan bakatnya, dihargai sesuai dengan keinginan dia untuk eksplorasi jauh. Jadi kelasnya itu campur jadi satu, menjadi satu bagian, tidak dipisahkan sama sekali. Dan tentu saja dengan model ini berarti guru harus lebih siap untuk menghadapi berbagai macam tipe siswa, dan saya pikir ini perlu tim gitu ya. Saya tidak tahu apakah model seperti ini sudah pernah ada di Indonesia, tetapi jika belum, mungkin jika sahabat SMP adalah pengelola sekolah, jika Anda adalah pemilik sekolah, mungkin kepala sekolah, mungkin ini adalah sebuah ide yang bisa diimplementasi sebagai model accelerated learning yang berbeda dari model yang biasanya. Ini adalah mimbar yang dipakai gitu ya oleh pastor, oleh pendeta untuk menyampaikan khotbahnya gitu ya. Jadi tangganya gitu ya, tangganya bisa naik dan di situ nanti bisa disampaikan pesannya apa yang mau diberikan. Kalau kita bicara tentang model accelerated learning yang saya berikan tadi, saya melihat bahwa ini juga bisa dipakai sebagai persiapan sebelum masuk ke perkuliahan. Jadi mendalami ilmu dengan lebih baik lagi, mendalami materinya dengan lebih baik lagi, dan melalui pendalaman ini anak itu dipersiapkan untuk masuk ke jenjang belajar yang lebih tinggi lagi. Sesuatu yang menurut saya luar biasa dan dapat dipersiapkan. Cukup banyak yang ingin gitu ya, kenapa sih saya pengen ngicipin kuliah kayak apa supaya saya bisa menyiapkan. Menurut saya ketika ada sekolah yang menerapkan model accelerated learning yang seperti ini, maka gitu ya kita mendapatkan model belajar yang berbeda yang bisa menyiapkan siswa itu masuk ke bangku perguruan tinggi dengan lebih baik lagi. Bicara tentang model belajar abad 21 gitu ya, saya pun catatan nanti lupa soalnya. Isinya itu berhubungan dengan variasi. Jadi ada variasi belajar, kemudian ada fleksibilitasnya, kemudian ada sumber belajar yang cukup luas. Perlu motivasi yang kuat dan tidak ada batas. Saya melihat bahwa ini cocok gitu ya dengan model yang tadi saya sampaikan. Jadi belajar dalam waktu yang sama-sama 3 tahun, tetapi punya variasi materi yang lebih banyak. Kemudian fleksibilitas eksplorasinya bisa diperbanyak. Kemudian sumber belajar juga bisa bervariasi dan motivasinya harus kuat juga. Saya pikir mungkin saatnya gitu ya sekolah-sekolah ini mulai berbenah untuk memikirkan bagaimana menggunakan model belajar abad 21 yang lebih pas gitu ya, dengan model yang bisa menyiapkan siswa juga masuk ke tahap sekolah yang berikutnya. Bicara tentang model belajar yang ada gitu ya, dari yang saya sampaikan gitu ya, ide saya sekali lagi belajar dalam waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Pertanyaannya adalah apakah sekolah itu siap untuk model yang ini? Saya tidak tahu karena tergantung dari sekolahnya juga. Apakah guru siap? Karena guru sebagai ujung tombak model pembelajaran ini, maka perlu tim yang kuat yang beranggotakan guru-guru bidang studi yang memang ahli gitu ya di dalam mapanya masing-masing, dengan berbagai macam variasi eksplorasi yang ada, sangat menarik untuk dikerjakan. Apakah pemilik sekolah juga siap? Mungkin karena model baru gitu ya, pemilik sekolah ada yang pesimis, laku ndak ya gitu,
atau mungkin ada yang optimis, ini bisa lakuin gitu ya. Ini tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Tetapi itu pemikiran saya terkait dengan accelerated learning. Jadi dengan model yang tadi saya cetuskan tadi, kita tidak membedakan siswa, tidak ada diskriminasi, mereka bisa mengembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan sekaligus bisa menyiapkan mereka masuk ke dalam bangku perkuliahan. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini dari dalam chapel ini, dalam gereja ini. Saya menyampaikan materi seputar dengan accelerated learning. Semoga bermanfaat, semoga memberikan inspirasi, dan semoga bisa men-trigger pemikiran kita gitu ya, untuk mengembangkan sekolah yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.